Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Pak Ali di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian semangat, sehat, dan luar biasa. Dan Pak Ali ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang telah mendampingi putra-putrinya pada pembelajaran kali ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kali ini kita akan belajar di kelas 3 pelajaran yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW teladanku. Anak-anakku, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Pada diri Nabi Muhammad SAW terkumpul berbagai sifat mulia. Sifat mulia harus diteladani dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat percaya diri dan mandiri, agar kita menjadi manusia yang terpuji. Jadi anak-anakku, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Ya, kalau ada seseorang yang mengaku nabi, itu adalah bohong atau dusta. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sifat mulia seperti fatonah, tabligh, sidik, dan amanah. Sifat-sifat yang mulia itu hendaklah kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan masyarakat kita. Anak-anakku, penasaran nih tentang kisah Nabi Muhammad SAW? Yuk kita ikuti pelajaran kali ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pelajaran ini tentang Nabi Muhammad SAW teladanku, kita memiliki dua submateri. Yang pertama yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu sifat percaya diri dan mandiri Nabi Muhammad SAW. Submateri yang pertama yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan rasul Allah. Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sikap percaya diri ketika lahir. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad SAW anak yatim piatu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Di bawah asuhan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sikap mandiri.
Pada usia 8 tahun Nabi Muhammad SAW sudah mengembala kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan Nabi Muhammad SAW. Upah dari mengembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Nabi Muhammad SAW juga belajar Nabi Muhammad SAW juga belajar merawat unta dan mengikat tali pelana. Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad SAW sudah mahir melakukannya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya berdagang membuat ia mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja di tempat Khadijah, menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, Nabi Muhammad di mata penduduk Mekah sangat dipercaya. Mereka memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sesuatu dengan percaya diri. Suatu ketika para pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya Ka'bah diperbaiki dinding-dindingnya. Selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Kemudian salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perselisihan mereka. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad SAW mengajukan usul. Nabi Muhammad SAW melepaskan surban yang dipakai dan menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang tepi serban Nabi Muhammad SAW, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah surban. Secara bersama-sama pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Sejak itu kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad SAW yang adil bagi mereka. Anak-anakku, ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW juga percaya diri. Meskipun kaum Quraisy menentangnya, Nabi Muhammad SAW tetap terus berdakwah. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad SAW tidak takut. Nabi Muhammad SAW tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi Muhammad meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad terus berdakwah. Nabi Muhammad yakin akan pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sikap mandiri dan percaya diri sudah tumbuh sejak kecil. Sifat Nabi Muhammad SAW harus kita teladani agar kita menjadi orang sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dari kisah Nabi Muhammad SAW tersebut
diperoleh beberapa keteladanan sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW adalah insan atau seorang yang memiliki akhlak mulia, sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan penentangan ketika berdakwah, yakni menyuruhkan untuk menauhidkan Allah, untuk menyembah Allah. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian, hidup damai, dan niat baik dengan sesama manusia. Itulah keteladanan-keteladanan yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian Pak Ali akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini